Oke teman-teman, seperti biasa barangnya ini baru datang dan sekarang sudah jam 5 sore. Jadi langsung saja kita buka, kita unboxing. Waduh, kegores tuh. Ya, jadi ini dia penampilan dari si High Grade Perfect Strike Freedom. Dia ini dari XJS model, cukup berbeda dari si Strike Rocknya, entah dia ini dari produk mana, tapi ya saya juga masih belum tahu. Ininya dia dari XJS model, tampilan depannya seperti ini. Lalu untuk tampak bawahnya ada beberapa action dari Perfect Strike Freedomnya. Bagian samping seperti ini. Lalu untuk bagian atasnya ini ada gambar dari si Helios Gundamnya. Semoga aja ini nanti ada powernya, karena saya juga suka banget, karena ya waitlist tapi belum kebeli. Oke, kita buka. Di dalamnya kita ada 1, 2, 3, 4 buah runner dan untuk manual booknya ini sama. Kemungkinan mereka dari satu produk, jadi bisa kita asumsikan kalau si Perfect Strike-nya ini dari XJS model, tapi yang ini tidak tercantum. Oke, jadi sudah ketahuan sekarang. Lalu ada water slide decal. Ini ini cukup berbeda sedikit. Kita dapat wire yang dimana sama panjangnya, dan juga satu stiker foil yang ini minim banget, tidak terlalu banyak. Ini sangat minim. Detail dari runnernya ini sudah bagus. Dia ini detailnya tegas. Untuk segi warnanya, warna merahnya seperti warna merah tomat. Untuk birunya ini dia warna biru. Lalu untuk hijaunya ini seperti warna hijau tentara, cukup butek. Untuk part warna hitamnya dia ini rapi, tidak seperti yang sebelumnya seperti Strike Rock yang dimana masih agak beleperan. Jadi ini dia si High Grade Perfect Strike Freedomnya setelah dirakit. Untuk tampilannya sebenarnya sama, hanya saja ini berbeda warna dari yang sebelumnya. Jadi tidak usah lama-lama, langsung saja kita ke bagian artikulasinya dulu. Kita lepas untuk bagian backpacknya. Oke, kita lepas dulu. Untuk di bagian kepala dia tidak bisa diputar. Ke bagian atas dia mentok seperti ini, bagian bawah dia juga mentok. Kalau dipaksa dia bakal lepas. Lalu untuk bagian tangannya ke depan sejauh ini, ke belakang batas ini bisa diputar-putar, bisa dikeleng-kelengkan, diputar 360 derajat. Ke atas dia mentok seperti ini. Lalu untuk bagian lengannya ini bisa diputar. Lalu tekukannya ini sudah sampai armor. Lalu untuk artikulasi di bagian sapitannya ini dia bisa dibuka seperti ini. Dan saja yang ini untuk kali ini dia ini bisa dipasang. Lalu ke bagian perutnya dia bisa maju sebatas ini, ke belakang dia mentok, bisa digoyangkan samping kanan kiri, bisa diputar 360 derajat. Waduh. Lalu untuk bagian waistnya, bagian depan dia bisa dibuka, bagian belakang dia bisa dibuka juga. Lalu bagian samping juga bisa dibuka sedikit, dia bisa split. Lalu untuk bagian lengan kaki paha kakinya dia bisa diputar. Tidak bisa ternyata, dia tidak bisa diputar. Lalu untuk tekuk ke depan dia sebatas ini, ke belakang tentu saja dia luas. Lalu untuk tekukannya dia sudah bagus. Untuk bagian kakinya bisa digoyang-goyangkan, maju seperti ini, ke bawah seperti ini. Kita lanjut ke bagian backpacknya. Tentu saja ini sama. Untuk bagian bawah dia pakai ball joint, jadi dia bisa ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh ini, dikesampingkan dia mentok seperti ini saja. Untuk bagian sayap atasnya dia bisa diputar 360 derajat, bisa naik turun juga. Lalu untuk bagian atasnya, di bagian railgunnya dia bisa diputar mentok, lalu kita keturunkan jadi seperti ini.
hanya sedikit sebenarnya harus dibahas untuk bagian backpacknya. Lalu ini ada cantolan buat masang senjata, nyimpan senjatanya seperti ini. Yang kita dapat dari kit ini yang pertama yaitu 2 pasang tangan menggenggam untuk bagian senjatanya, lalu 2 tangan terbuka, 1 atas ledekan yang lumayan banyak, 1 stiker foil yang tidak terlalu banyak juga, ini sangat minim. Lalu untuk aksesorisnya kita dapat 2 senjata yang dimana bisa kita gabungkan jadi seperti ini, dan lagi-lagi ini tidak bisa rapat seperti si strike freedomnya, ini sama saja tidak bisa rapat. 1 buah shield, beam shield, 1 buah wire yang panjangnya sekitar 30 cm. Untuk clear pathnya sendiri punya si high grade strike freedomnya dia sendiri, dia ini cukup putek, nggak kayak si strike rocknya, dia ini sudah bening. Dan juga untuk efek shieldnya dia ini sama-sama cakep, sudah sama-sama bening seperti ini. Dan juga masih sama, dia ini masih ada sedikit gores-goresan helai rambut, tapi tidak terlalu masalah. Dia juga masih dapat sisa part dari strike freedomnya. Dan kemarin ada yang tanya, bang apakah ada sisa part buat konektornya? Tentu saja dia ini ada, tapi untuk cantolan ke backpacknya ini sudah terpakai, jadi mungkin hanya sisa ininya saja. Dan juga kita masih dapat sisa tanduk, tapi ini tidak terpakai. Untuk gimmicknya sendiri dia ini tidak terlalu banyak. Yang pertama dia ini harusnya bisa pakai wire, tapi dia tidak bisa masuk, jadi ya percuma saja. Lalu untuk bagian tangannya ini yang bentuknya seperti pesawat, dan ini ada 2 fungsi. Yang pertama dia ini bisa dipasang sama seal seperti ini, tapi dia ini agak keras jadi hati-hati. Ya seperti ini. Lalu yang kedua, jika kita putar dia ini ke bawah, lalu kita bisa pasang efek beam di bagian sininya, jadi seperti ini, seperti peso. Lalu untuk bagian tangan sebelah kanannya kita harus kita balikan saja seperti ini. Nah dia ini jadi seperti mode tinju, tapi di animenya dia tidak diperlihatkan menggunakan seperti ini, jadi tidak bisa dihiraukan. Lalu untuk penutup tangannya sebaiknya hati-hati karena dia ini gampang lepas, jadi takutnya hilang. Yang sebenarnya pun sama. Nah, dia gampang lepas. Dikarenakan pegangan terlalu kecil, jadi dia ini waktu dipegang nih dia ini bisa diputar-putar. Nah, dan dia juga gampang lepas, jadi hati-hati saja takutnya hilang. Kekurangan dari kit ini tidak terlalu banyak, hanya ada di bagian tanduknya yang gampang lepas. Lalu kerah di bagian sini sebenarnya gampang lepas, tapi sudah saya kencangkan tadi. Lalu capitan di bagian sininya dia ini juga gampang lepas, jadi harus hati-hati. Dan juga dia tidak bisa dipasang wire sama seperti strike freedom rocknya, jadi tidak bisa. Lalu untuk bagian backpacknya dia masalahnya hanya di bagian sininya saja, dia tidak bisa rapat. Ini sudah mentok seperti ini saja. Terus kalau kalian sering cepat pasang backpacknya, hati-hati karena ini gampang terbuka, jadi harus sedikit dirapat-rapatkan. Kelebihan dari kit ini yang pertama yaitu dia ini sudah solid, dia kokoh. Dan juga untuk snap-fitnya ini dia ini empuk, nggak kayak si strike freedom rocknya yang dimana dia ini cukup keras, dan saya enjoy buat ngerakitnya. Dan ini kalau kita jajakan sama si strike freedom rocknya, dia ini cuma beda di bagian warna. Untuk detailnya sebetulnya sama saja, tingginya pun sama. Backpacknya pun sama, hanya di perbedaan warna di bagian sayapnya saja, seperti ini. Untuk kesimpulannya, jika kalian bingung mau ambil yang mana, sebaiknya kalian ambil yang ini, karena yang ini snap fitnya empuk, sementara untuk strike freedom rocknya dia ini snap fitnya keras, jadi saya tidak terlalu rekomendasikan buat yang ini. Jadi kalian ambil yang ini saja.
Dikarenakan ini kedua kalinya saya merakit kit ini, jadi saya sedikit kasih instruksi buat perakitannya. Yang pertama, untuk bagian clear part atau bagian bolongannya ini sebaiknya dikikis, karena untuk bolongannya ini sebelumnya ini terlalu kecil jadi tidak bisa masuk. Lalu part mulut di bagian bawahnya ini sebaiknya dipotong karena ini tidak bisa masuk juga, dikiranya bandai jadi seenaknya sendiri. Lalu untuk bagian tanduknya sebaiknya langsung dilim saja, karena nanti gampang lepas, ditakutkan untuk part warna merahnya ini hilang. Lalu buat sapetan ini sebaiknya langsung dilim saja, karena dia ini tidak bisa dipasang wire. Dan juga sudah saya bor juga untuk bagian strike freedom rocknya, tapi tetap saja tidak bisa masuk, jadi saya langsung lim saja karena nggak kepake juga. Lalu untuk part penutup tangannya sebaiknya ini sedikit ditebelin karena dia ini gampang lepas. Dan juga untuk bagian samping kanan kirinya sebaiknya juga ditebelin untuk santolan ininya karena gampang lepas juga. Lalu waist bagian samping kanan kirinya sebaiknya ditebelin juga karena ini gampang lepas, jadi hati-hati saja. Dan juga untuk part warna hitamnya ini langsung dilim saja karena nanti ini gampang lepas, kesenggol dikit. Nah, ini baru lepas. Kita juga masih dapat konektor buat si HG Perfect Freedom untuk nyambungkan ke standby. Ya, saya tidak tahu untuk ini dimasukkan kemana kalau tidak ada yang pas. Oke, sebelum itu disclaimer dulu. Kenapa saya beli HG Perfect Freedom Rocknya? Karena saya ini PO dari bulan September dan dia baru ready sekitar 3 hari yang lalu. Jadinya saya kesal menunggu dan saya akhirnya beli Freedom Rocknya. Dan karena saya PO jadi saya tidak tahu untuk harga pasnya, mungkin di sekitar 140 ribuan. Yang pertama kita sudah dapat satu water slide decal yang ini cukup banyak, satu stiker foil yang minim, lalu snake fitnya empuk. Saya enjoy ngerakitnya, hanya saja di beberapa masalah seperti di bagian tanduk dan juga di bagian backpacknya yang tidak bisa rapat lagi, tapi tidak terlalu masalah. Oke teman-teman, sekian dulu untuk konten kali ini. Jika banyak salah kata atau kata yang sulit dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Jika kalian suka dengan konten kali ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan juga hidupkan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk info berikutnya. Saya pamit undur diri, kita jumpa lagi di konten berikutnya. Dadah.